Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah khassah limu'allifi kitab Sabilil Iddikar imamina al-jalil al-habib Abdullah ibn Alawi al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bid-daraini ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Sabilil Iddikar yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita telah sampai ke halaman yang halaman 34. Insya Allah akan kita baca sampai halaman yang ke berapa nanti ya, ke 36 atau ke 37 insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا بَلَغَ الطِّفْلُ وَهُوَ عَاقِلٌ فَقَدْ صَارَ مُكَلَّفًا وَتَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْخِطَابُ وَالْمُطَالَبَةُ مِنَ اللَّهِ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَأَمَرَ اللَّهُ الْحَافِظَيْنِ الْكَرِيمَيْنِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَن يَكْتُبَا لَهُ الْحَسَنَاتِ وَعَلَيْهِ as-sayyi'at. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha balagha at-tiflu, kalau anak itu sudah sampai usia balik, wa huwa akil, dan dia tidak gila, jadi sudah balik dan tidak gila, faqad shara mukallafan, itu tandanya anak tersebut telah menjadi mukallaf. Yaitu mukallaf itu orang yang berkewajiban untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian mukallaf itu adalah orang yang telah mendapatkan kewajiban agama. Wa tawajjaha alaihi al-khitabu, dia telah dikenai, telah menjadi khitab, telah menjadi objek ya, dari agama. Wal mutalabatu minallahi subhanahu wa ta'ala, jadi apapun firman Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan perintah dan larangan, di antara objeknya yang menjadi objek itu adalah orang-orang yang mukallaf terkait dengan kewajiban, terkait dengan larangan itu. Makanya kemudian di sini wa tawajjaha alaihi al-khitabu wal mutalabatu minallah subhanahu wa ta'ala, telah menjadi objek dari kewajiban agama. Nah, kemudian dia sudah mempunyai tanggung jawab yang harus ditunaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bil amri wan nahyi, ya, terkait dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan larangan Allah subhanahu wa ta'ala, beserta konsekuensi dari pemenuhan perintah tersebut, beserta konsekuensi dari keengganan menjalankan larangan tersebut, yaitu al-wa'di wal wa'id, yang mana ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, maka Allah wa'adana Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan kita untuk memberikan balasan, untuk memberikan ganjaran dengan kenikmatan, yaitu al-wa'd, janji Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga al-wa'id, yaitu ancaman Allah Subhanahu wa taala dengan neraka dan berupa siksa lainnya kalau kita tidak bisa memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita juga melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Was-sawabi wal iqab, sama ya. Kita akan diberikan pahala, kita pun akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak bisa memenuhi perintahnya atau kalau kita melanggar larangannya. Wa amarallahu, jadi sejak anak itu sudah balik, dia sudah mukallaf, kemudian Allah Subhanahu wa taala wa amarallahu al-hafidzaini al-karimain. Allah memerintahkan dua malaikat al-hafidzain al-karimain, dua malaikat yang mulia minal malaika. Apa yang Allah perintahkan kepada dua malaikat ini? An yaktuba lahu al-hasanat, an yaktuba lahu al-hasanat wa an yaktuba alaihi as-sayyi'at. Jadi di sini ada perbedaan penggunaan idiom. Kalau al-hasanat memakai lahu, kalau as-sayyi'at memakai alaihi. Al-hasanat itu adalah kebaikan, adalah amal yang baik. Sedangkan as-sayyi'at itu adalah perbuatan tercela atau kedurhakaan atau kemaksiatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua malaikat ini untuk menyertai kita dimanapun kita berada. Yang seorang menulis kebaikan, kebajikan, ketaatan, yang seorang menulis keburukan, kejahatan, dan seterusnya. Ahaduhuma di sini. Ahadahuma an yaminihi, yang satu itu berada di sebelah kanan. Wa huwa sahibul hasanat. Yang berada di sebelah kanan itu adalah malaikat yang mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menulis al-hasanat, amal kebajikan. Wal akhara an simalihi, berada di sebelah kiri. Wa huwa sahibu as-sayyiat. Ini adalah malaikat yang bertugas untuk menuliskan keburukan, yang bertugas untuk menuliskan kemaksiatan, yang bertugas untuk menuliskan kedurhakaan, yang bertugas untuk menuliskan pembangkangan, yang bertugas untuk menuliskan kejahatan, yang berada di sebelah kiri. Ya. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna 'alaikum lahafidhin. Sesungguhnya ada para malaikat yang menyertai kalian. Ya, kiraman katibin. Mereka itu adalah para malaikat mulia yang mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menulis, untuk merapikan file kita, segala aktivitas kehidupan kita selama berada di dunia. Ya'lamuna ma taf'alun. Yang mereka, para malaikat al-katibin ini, kiramun bararah, kiramun hafidhin tadi itu, para malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat semua aktivitas kehidupan kita itu adalah ya'lamuna ma taf'alun. Jadi ya'lamuna ma naf'al. Mereka adalah para malaikat yang mengetahui dengan detail A sampai Z. Ya, sejak kita balik sampai kita mati, mereka akan menulis. Jadi maksudnya begini, ini kenapa yang tadi itu pakai al-mutsanna dua, sekarang pakai jamak. Maksudnya masing-masing malaikat yang berada di sebelah kanan itu dan malaikat yang berada di sebelah kiri itu mempunyai pasukan. Ya, makanya kemudian disebut dengan kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, qala Allah taala idz yatalaqqal mutalakkiyan 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id. Mereka senantiasa siap siaga, ya, berada di sebelah kanan, berada di sebelah kiri, ya, senantiasa siaga. Ma yalfidhu, perhatikan ya, ma yalfidhu min qaulin. Tidaklah seorang yang sudah mukallaf itu melafatkan suatu lafaz, ngomongin suatu omongan, melakukan suatu perbuatan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kecuali
kecuali perbuatan atau omongan, bahkan satu lafaz yang kita lafadzkan itu ada petugas yang mencatatnya, baik itu omongan baik ataupun omongan buruk. Makanya kemudian disebutkan di sini, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi ada malaikat yang kita kenal, raqib yang kita kenal dengan atid, di kanan dan kiri kita. Nah, waqad umiru mereka para malaikat pas raqib, atid dan pasukannya itu, umiru, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka an yahfadha alaihi jami'a aqwalihi. Mereka akan menyimpan file aqwalihi, semua perkataan manusia, perkataan orang yang sudah mukallaf. Jadi kalau belum mukallaf itu tidak dicatat. Wa af'alihi. Jadi mereka akan menulis, akan mencatat, akan mengarsipkan jami' aqwalil mukallaf wa af'alihi. Jadi semua omongan, semua perbuatan itu akan mereka catat dengan rapi. Minal khairi was syarri, baik itu al-aqwal ataupun al-af'al, omongan ataupun perbuatan, minal khairi was syarri, yang baik ataupun yang buruk, semuanya akan dicatat. Muddata hayatihi, sepanjang kehidupannya, sejak balik tadi itu, muddata hayatihi ila an yamuta, sampai kemudian orang yang mukallaf itu kemudian mati, berhenti catatan di situ. Kemudian para malaikat itu nanti, dua malaikat ini raqib dan atid, thumma yahdura ma'ahu. Dua raqib dan atid ini akan membawa catatan tersebut, ma'ahu yakni catatan tersebut, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Hina yaqifu baina yadaillah, ketika seorang hamba tadi itu berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian raqib dan atid menyodorkan semua catatannya. Catatan perbuatan amal kebajikan, catatan perbuatan amal keburukan sepanjang kehidupannya di dunia akan disodorkan kelak oleh raqib dan atid kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang yang bersangkutan. Hina yaqifu baina yadillahi fayashhada, dua malaikat ini akan bersaksi, fayashhada lahu wa alaihi, mereka akan bersaksi kepada orang ini, tentang orang ini, baik lahu wa alaihi, yakni ala khairi, li khairihi wa ala syarrihi. Dua malaikat ini atau para malaikat itu akan memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba sepanjang kehidupannya berada di dunia. Qala Allah taala, Allah berfirman, wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Wa ja'a kullu nafsin ila Allah. Setiap diri dari kita ini akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, digiring kita. Ya. Jadi tidak mau kita akan berada di sana. Kita akan sampai ke sana karena di situ ada sa'iq yang menggiring kita. Kemudian ada syahid yang akan memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala tentang siapa kita, tentang apa yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita berada di dunia. Itu penting. Makanya kemudian dilanjutkan di sini, wa alal abi. Kewajiban bagi seorang bapak ya, bukan alal abawain. Perhatikan ini yang bapak-bapak di situ ya. Bukan alal abawain, bukan kepada kedua orang tua, tapi alal abi wal wali, atau yang menjadi wali anak ini. Idza balagha at-tiflu, jadi kewajiban seorang bapak ketika anaknya sudah balik, an yujaddida alaihi at-tadhkira, bi ulumil imani wa ilmil amri wan nahyi. Apa? Jadi kewajiban seorang bapak ketika anaknya sudah sampai usia balik untuk kemudian mengaktualisasi apa? Ilmu tentang keimanan, ilmu tentang tauhid. Tadi kan sebelum balik kita sudah ajarkan. Ketika dia balik kita apa? Kita tanteng kembali. Kita apa? Ya kita aktualisasi lagi, kita tanya lagi. Kita
beri ketegasan lagi bahwasanya anak ini betul-betul hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak ini harus dipastikan bahwa dirinya adalah seorang muslim, bahwa dirinya adalah seorang mukmin yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan satu-satunya wajib disembah, pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian di kitab-kitab akidah, di buku-buku tauhid itu kan mesti disebutkan awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bil istiqan. Jadi itu awal wajibin 'alal insan, kewajiban pertama bagi seorang manusia ma'rifatul ilah, hendaklah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala bil istiqan, dengan sepenuh keyakinan. Dengan sepenuh keyakinan. Nah, maka kewajiban seorang bapak sekali lagi ketika anaknya sudah sampai usia balik, dia harus memastikan tentang keimanan anaknya, itu yang pertama. Kemudian wa ilmil amri wan nahi, tentang kewajiban agama, tentang kewajiban orang yang beriman, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus dipertegas. In kana qad sabaqa alaihi minhum at-ta'rifu lidzalika. Jadi diingatkan kembali ini kalau sebelumnya orang tuanya, bapaknya itu telah mengajarkan. Nah, wa tadhkira bihi qabla al-bulugh, wa tadhkira bihi qabla al-bulugh. Fa inna hadha alladhi sara ilaihi taurun akhar. Jadi ada tingkatan ya. Jadi ketika belum balik itu diajarkan. Itu satu hal lagi, satu hal yang lain. Setelah balik kemudian diingatkan lagi, itu juga adalah satu hal yang lain. Dalam artian apa? Bahwasanya ajaran tentang keimanan, ajaran tentang syariat Allah Subhanahu wa taala itu harus disampaikan secara berkesinambungan, secara berkala kepada anak kita. Ya, apalagi kalau sudah balik. Walahu fihi sa'nun akhar. Jadi masing-masing itu mempunyai kapasitasnya masing-masing pada saat sebelum balik ataupun setelah balik. Nah, wa huwa wa in kana qad balagha. Nah, wa in kana qad balagha wa sara mukallafan. Jadi walaupun anak ini sudah balik ya dan sudah menjadi mukallaf, dia telah bertanggung jawab dengan dirinya sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang tuanya lagi. Misalnya gini kan, kalau anak itu belum balik, kalau anak belum balik, main ke rumah tetangga, kemudian mecahkan kaca jendela tetangga, yang berkewajiban mengganti kaca jendela yang dipecahkan oleh anak tersebut adalah orang tuanya. Akan tetapi ketika anak itu sudah balik, dia yang berkewajiban untuk mengganti sendiri. Nah, begitu ya. Tapi di sini Al-Imamul Haddad memberikan penjelasan, walaupun anak itu sudah balik, wa sara mukallafan, wa in kana qad balagha wa sara mukallafan wa mukhataban bi amrillah, telah menjadi objek langsung terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi fa huwa muhtajun ma'a dzalika, walaupun begitu dia tetap butuh ila ziyadati al-hafi minhuma, yakni minal abi awil wali. Anak tersebut tetap butuh apa? Butuh motivasi, butuh bimbingan dari bapaknya ataupun dari walinya. Ila ziyadatil hafi minhuma, yakni minal abi wal wali. Wa muhtajun kadzalika ila at-tadhkir wat tadhkiri wat ta'rifi bima dzakar. Jadi kalau memang sudah tahu sebelum balik sudah pernah belajar, yang dibutuhkan adalah at-tadhkir. Tapi kalau ternyata belum pernah tahu sama sekali, tetap perlu at-ta'rif, perlu diajari. Nah, tapi kalau yang sudah balik itu kan yang sebelumnya ketika belum balik sudah tahu, hanya diingatkan, diaktualisasi kembali. Tapi kalau sebelum balik dia memang dasarnya belum tahu, maka di situ tetap orang tua, bapak itu mempunyai kewajiban untuk memberikan pemahaman, yakni at-ta'rif bima dzakar wa bima fi ma'nahu minal amri allati qad tawajjahat alaihi. Ataupun wa fi ma'nahu minal umuri allati qad tawajjahat alaihi, dan semua hal terkait dengan
agama, terkait dengan syariat, bukan hanya keimanan, bukan hanya akidah, semua hal terkait dengan rukun iman, rukun Islam itu harus diajarkan kembali kepada anak walaupun anak itu sudah balik. Nah, min wujubi al-faraid, apa saja yang menjadi fardu agama itu, apa saja yang menjadi kewajiban agama Islam itu. Misalnya contohnya di sini minas sholawat, salat 5 waktu, wasyam, puasa bulan Ramadan, wa tarkil maharami, dan meninggalkan semua yang haram. Yang haram itu apa saja? Nah, yang tidak boleh dilakukan oleh manusia yang sudah mukallaf itu apa saja? Contohnya di sini minaz zina dengan segala perniknya, dengan segala bentuknya, wal liwat. Di sini secara eksplisit Al-Imamul Haddad menyebut az-zina wal liwat. Jadi mendapat perhatian khusus dari Al-Imamul Haddad bahwasanya ada kalanya manusia itu terlepas tidak melakukan zina terhadap lawan jenisnya, tapi kemudian dia melakukan zina yang jauh lebih berbahaya, zina yang jauh lebih besar dosanya, itu al-liwat, hubungan sesama jenis. Makanya kemudian disebutkan secara eksplisit oleh Al-Imamul Haddad. Wa surbil khamri, termasuk di sini disebutkan secara eksplisit juga adalah meminum khamr. Meminum apa? Khamr apa? Minuman yang memabukkan. Wa akli aqwalin nas, mengambil harta orang lain yang tidak menjadi haknya. Wa akli amwalin nas bil batil, nyolong, korupsi, nipu, dan seterusnya, bil batil. Minar riba, termasuk di sini yang disebutkan secara eksplisit oleh Al-Imam Al-Haddad adalah minar riba, yaitu ar-riba. Riba. Jadi bunga bank termasuk dalamnya, atau bunga bukan hanya bank, banyak sekarang bunga-bunga yang lain. Justru rentenir yang di pasar itu malah bunganya besar-besar itu. Wal ghasabi, dan ghasab itu mencuri, mengambil punya orang. Wal khiyanah, dan juga pengkhianatan terhadap suatu akad. Ya, perhatikan, pengkhianatan terhadap suatu akad ini juga tidak boleh. Wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya dari apa-apa yang telah Allah larang ataupun yang Allah perintahkan. Wa in kanat hadhihi al-asya'u mimma yalzamu al-balighu al-aqilu talaba ilmiha. Semua hal yang menjadi kewajiban orang yang sudah balik dan dia berakal dan dia tidak gila, talaba ilmiha, untuk dituntutnya, untuk diketahuinya. Jadi binafsihi. Jadi ini, walaupun hal-hal yang menjadi kewajiban agama itu menjadi kewajiban diri anak yang sudah mukallaf, yang sudah balik itu, untuk mencarinya, untuk mengetahuinya, untuk mengerjakannya, untuk mengamalkannya. In lam yakun qad alimaha qabla al-bulugh, itu kalau sebelum balik dia belum tahu. Jadi kan kewajiban dirinya untuk mengetahui, untuk mencari tahu dan lain sebagainya telah menjadi kewajiban dirinya qabla al-bulugh. Fa innahu baqiya 'alal aba wal auliya an yahussuhu. Bagaimanapun orang tua walaupun sudah tidak wajib secara mutlak, orang tua tetap mempunyai kewajiban untuk memotivasi, untuk menyuruh anaknya mencari tahu tentang kewajiban agama. An yahussuhu wa yuharridhuhu ala ilmi dzalika wa alal amali bihi. Jadi walaupun tanggung jawab anak itu sudah dengan dirinya sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui kewajiban-kewajiban agama, untuk mengamalkan kewajiban-kewajiban agama, bagaimanapun orang tua tetap tidak boleh lepas diri. Orang tua tetap harus memberikan motivasi, dan orang tua tetap harus menyuruh, ya, tazkiran wa nasihatan, sebagai bentuk peringatan dan nasihat kepada anaknya. Imma alal wujub, baik itu terkait kewajiban, terkait apa yang agama yang bersifat wajib, wa imma alan nadabi al mutaakkid, ataupun sunnah-sunnah muakkadah, tetap bukan hanya
yang wajib saja, akan tapi yang sunnah sifatnya muakkadah, tetap anak itu dituntut untuk tahu apa saja. Seperti apa misalnya? Harus tahu sholat tahajud itu mempunyai keutamaan, sholat duha itu mempunyai keutamaan, dan lain sebagainya, termasuk membaca Al-Quran di dalamnya. Fa'idha balaghu at-tiflu, kalau seorang anak telah balik, faqad dakhala bibulughihi, maka anak tersebut dengan kebalikannya tersebut, dia telah masuk fi awwali tauris syabab, telah masuk kepada fase pertama umur muda, telah menjadi orang apa? Telah menjadi pemuda. Kalau bahasa kita mungkin remaja. Ya, kalau bahasa kita mungkin remaja. Dakhala bibulughi fi atwali tauris syabab, telah masuk fase pertama umur mudanya, ya remaja, ya, minal umri. Wa huwa minhu. Jadi ini adalah apa ini? Minhu halun nasyat. Itu adalah apa? Halun nasyat itu adalah masa-masa dia bersemangat. Wa iqbalil quwwah, dan mempunyai apa? Kekuatan fisik yang prima. Jadi dia sangat bersemangat dan mempunyai kekuatan fisik yang prima. Halun nasyati wa iqbalul quwwati wa aqmanuha wa ajdaruha. Dan itu adalah fase-fase atau masa atau waktu-waktu yang dia produktif. Produktif apa? Aqmanuha wa ajdaruha, produktif biktisabil hasanat, untuk mendapatkan semua bentuk kebaikan. Jadi maksimalisasi kita untuk mendapatkan semua bentuk kebaikan, untuk melaksanakan dengan semaksimal mungkin semua kebaikan itu, termasuk di dalamnya adalah menuntut ilmu, itu adalah ketika kita masih usia remaja. Ya. Biktisabil hasanat wal amal bis salihat, termasuk mengerjakan ketaatan. Jadi mau sholat berapa rakaat masih kuat, mau duduk baca Quran berapa lama masih kuat, mau mendatangi pengajian di tempat yang jauh juga masih kuat, mau ikut perang di dalamnya juga termasuk kuat, mau ikut tunjuk rasa masih kuat, mau ikut bakti sosial dan acara-acara kemanusiaan, aktivitas kemanusiaan masih kuat. Wal amali bis salihat wajtinabi as-sayyi'at, termasuk menjauhi keburukan. Nah, wal a'mali al munkarat, termasuk juga ijtinab al a'mal al munkarat. Jadi masih kuat untuk menjauhi itu. Lima fihi min tawafuri an-nasat. Kenapa? Karena energinya masih melimpah. Min tanafuri an-nasat, energinya masih melimpah. Wastikmali al-quwah. Wastikmali al-quwah. Jadi kekuatannya masih puncak, masih maksimal. Wastikmali al-quwah wa ikbali al-umri. Ya, sama saja itu ya. Walakinnahu, akan tetapi juga sebalik pada saat yang bersamaan, memang anak di umur-umur masih muda itu, remaja, pemuda itu, di satu sisi dia kuat melakukan kebaikan, walakinnahu di satu sisi yang lain sa'nun mukhtirun, tapi juga ada sisi berbahaya, sangat berbahaya, mukhtirun, wahalun mukhawwifun, menakutkan. Kenapa? Karena dengan energinya yang masih kuat itu, dia memang kuat sholat, tapi juga akhirnya kuat bermaksiat. Nah, al-ghalib yang mana biasanya fi awal tauris sabab ini, di awal mula usia kepemudaan itu, al-ghalib fihi biasanya itu ala kathirin minas syabab au aktsarihim, kebanyakan para pemuda itu apa? Al-mailu ila syahawatid dunyawiyah, cenderung terhadap kesenangan-kesenangan dunia. Pacaran misalnya kan. Terus kemudian apa saja? As-syahwat ad-dunyawiyah. Dia memperturutkan nafsunya karena memang nafsunya masih besar. Wal iktsari lil ladzatil ajilah. Dia banyak melakukan apa? Keasik-asikan. Al-ladzat al-ajilah, yang enak-enak. Dia mau jalan pintas dan lain sebagainya. Dia ingin segera mendapatkan kesenangan itu dengan cepat. Al-ladzat al-ajilah. Misalnya pengen kaya, tidak mau kerja.
dan seterusnya. Ya, akhirnya menipu. Nah, kemudian anak yang masih muda itu juga mempunyai kecenderungan, walaupun dia kuat secara fisik, tapi juga mempunyai kecenderungan at-takasulu anit ta'at. Mereka malas melakukan ketaatan, malas sholat dan lain sebagainya. Bukannya tidak kuat, tapi malas. At-takasulu anit ta'ati wal khairat. Nah, malas melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malas untuk melakukan kebaikan wal amal as-salihat. Jadi anak muda itu di satu sisi dengan energinya yang melimpah, dengan kekuatannya yang maksimal, itu menjadi modalnya untuk maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk maksimal mendapatkan kebajikan. Akan tapi di satu sisi dengan energi yang berlimpah tadi itu juga bisa dilakukan untuk melakukan kemaksiatan. Nah, dan kebanyakan di sini ini sudah 700 tahun yang lalu Al-Imam Al-Haddad mengatakan bahwasanya di zamannya Al-Imam Al-Haddad pengarang kitab ini 700 tahun yang lalu, anak muda itu cenderung malas. Anak muda itu cenderung memperturutkan hawa nafsunya. Anak muda itu cenderung lalai. Anak muda itu cenderung bersenang-senang, mendapatkan kesenangan dengan jalan pintas. Makanya kemudian mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya. Makanya kemudian tadi itu disebutkan itu haluhum mukhtir wa haluhum mukhawwifun. Keadaannya itu berbahaya dan keadaannya itu menakutkan. Nah, kalau tidak diberikan bimbingan oleh orang tuanya. Makanya kemudian walaupun anak itu sudah bertanggung jawab secara pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tua tetap mempunyai kewajiban untuk membimbing anaknya yang sudah balik tersebut, untuk mengarahkan anak yang sudah balik tersebut, untuk menasihati anaknya yang sudah balik tersebut. Ya. Wa ya'izzu minas sababi wujudul mustaqim 'ala ta'ah. Jadi memang sebaiknya anak muda itu ada orang yang membimbingnya untuk menetapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa anak itu dibiarkan jalan sendirian. Makanya kemudian perlu guru. Ya, perlu guru. Jadi orang tua yang sibuk, yang tidak mempunyai kesempatan untuk membimbing anaknya, maka orang tua tersebut wajib menitipkan anaknya kepada seorang guru. Kalau sekarang mungkin ke pesantren. Ya, kalau dulu kan anak dititipkan ke syekh ini, ke syekh ini, ke syekh ini, ke ustadz ini dulu ya. Kalau sekarang langsung ke lembaga pendidikannya. Nah, ar-raghib fil amali as-salihah, ar-raghib fil amal as-salihah. Yang senantiasa mengarahkannya, membimbingnya untuk mempunyai keinginan melaksanakan amal-amal soleh. Wattariku lisyahawati ad-dunya, wattariku lisyahawati ad-dunya, agar anak itu yang cenderung terhadap apa? Keburukan, cenderung terhadap maksiat, cenderung terhadap kejahatan itu bisa ditinggalkannya dengan bimbingan seorang guru. Nah, ad-dunya at-tariku lisahawati dunya waladzatiha, dan kesenangannya dan keasikannya ya, dan kepuasan dunia al-faniyah, yang mana ladzatud dunya, sahawatud dunya, semua syahwat dunia, semua keasikan dunia, semua kesenangan dunia itu faniyah, hanya sementara saja. Ya, jadi anak tersebut perlu bimbingan, perlu seorang guru secara spiritual. Ya, bukan hanya akalnya saja, tapi harus mempunyai pembimbing spiritual. Ini penting ya, ini serius penting. Tapi kalau memang orang tuanya bisa melakukan peran sebagai seorang pembimbing, sebagai seorang mursyid, sebagai seorang guru, nggak ada masalah. Tapi kalau memang orang tuanya menyadari dirinya tidak bisa, maka anak tersebut harus dititipkan pada seorang guru atau biasanya di pondok-pondok pesantren. Walidzalika warada fil hadits, diriwayatkan pada sebuah hadis, ajaba rabbuka min syabin la sabwata lahu. Makanya kemudian ajaba itu takjub tapi senang gitu ya.
Ajib, ajib. Misalnya kalau orang Arab itu kan minum kopi, kalau enak itu dia bilang ajib, ajib, gitu kan? Nah, makanya di sini ajaba rabbuka min sabin. Ajaba rabbuka min sabin. Allah Subhanahu wa taala itu takjub kepada seorang pemuda la sabwata lahu, yang tidak mempunyai kecenderungan untuk menikmati syahwatnya, memperturutkan syahwatnya, menikmati dunia dengan bersenang-senang. Itu Allah ajib, katanya Allah SWT. Kenapa? Karena memang pada usia muda itu biasanya kecenderungan anak itu dia mau bersenang-senang. Ya. Kemudian wa'adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan memasukkan, akan mengikutkan seorang pemuda yang seperti itu yang di masa mudanya dengan kekuatan fisik yang prima, tapi dia tak rajin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang begitu itu akan dimasukkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya itu yang disebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu fi sab'ati alladzina yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Yaitu apa? Rajul, kalau kita baca hadisnya itu rajulun sabun nasa'a fi ibadati rabbih. Jadi seorang pemuda yang dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan masuk menjadi bagian dari salah satu 7 manusia yang kelak akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan lagi selain naungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika itu di padang mahsyar tidak ada tetumbuhan, tidak ada pohon untuk kita berlindung, bernaung, tidak ada bangunan juga kita untuk berteduh. Jadi, tapi ada manusia yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah langsung. Satu di antaranya adalah seorang pemuda, seorang manusia ketika masa mudanya itu dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waruya anillah. Jadi kalau ada membaca hadis ruwiya anillah itu berarti hadisun qudsi. Ruwiya anillah. Ya. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima rawahu an rabbih, itu juga hadis qudsi, atau langsung seperti ini ruwiya anillah, itu adalah hadisun qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ayyuhasyab at-tariku sahwatahu. Wahai para pemuda yang meninggalkan syahwatnya, yang tidak memperturutkan syahwatnya, min ajli, untukku. Jadi kan kita itu memang kan tidak memperturuti hawa nafsu kita, tidak memperturutkan syahwat kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anta indi, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau itu di sisiku ka ba'di malaikati, posisi kalian seperti malaikat. Bayangkan, karena Allah suka kepadanya. Allah itu suka kepada anak muda yang rajin ke masjid. Tapi apa kenyataannya? Yang rajin ke masjid itu orang-orang tua. Nah, makanya kalau ada anak muda yang nyempil di sela-sela orang tua itu, Allah sungguh suka kepadanya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menganggap anak muda tersebut bagian dari malaikat. Fa yata'ayyan 'ala syab, kalau begitu jelas kiranya bahwasanya pemuda itu yata'akkad ghayatat ta'akkudi an yatahaffadha 'ala sababihi. Jadi manusia itu, kita orang atau yang masih muda itu harus betul-betul menjaga diri ketika dia masih muda. Karena di masa muda itulah akan terjadi berbagai kemungkinan. Kalau dia baik, maka dia akan maksimal melakukan kebaikan tersebut. Tapi kalau dia tidak baik, maka dia pun akan maksimal melakukan kejahatan. Dia akan maksimal melakukan kejahatan karena fisiknya masih kuat. Makanya kemudian di sini disebutkan mana tadi? Ghayatat takut wa yata'akkad ghayatat takut an yatahaffad, harus berhati-hati, menjaga diri, ala sababihi, menjaga diri ketika masih muda, an yuqi'ahu fi sukhtillah, jangan sampai masa muda itu kita berada di tempat, berada dalam keadaan yang bisa fi sukhtillah, memancing murka Allah Subhanahu wa taala. Wa alimi iqabihi, jangan sampai juga karena masa muda yang cenderung kepada kemaksiatan dan keburukan tersebut, kemudian itu juga memantik siksa Allah Subhanahu wa taala. Wal yaj'alhu,
Dan seyogianya manusia itu menjadikan masa mudanya itu wasilatan, sebagai media, sebagai perantara, sebagai jalan, lahu wasullaman, atau sebagai tangga. Wa musilan, apa? Musilan itu apa? Penyambung. Apa? Ya media, koneksi. Ila naili ridwanillahi, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, wa adzimi thawabihi, untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa muda itu harus kita peruntukkan, harus kita jadikan sebagai wasilah, media, sebagai sulam, tangga, musilan, apa? Penghubung, ila naili ridwanillahi, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, wa adzimi thawabihi, dan besarnya pahala yang akan Allah berikan. Liyatamatsala itu dalam rangka menunaikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, perlu kita ketahui bahwasanya fa innahu, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah asfaqu alaina, orang yang paling mencintai kita. Wa arhamu bina, orang yang paling mengasihi kita. Min anfusina, bahkan kecintaan kita terhadap diri kita sendiri itu masih lebih besar cinta Rasulullah kepada kita. Ya. Wa min abaina, kecintaan bapak kita kepada kita masih besar cinta Rasulullah kepada kita. Wa min ummahatina, kecintaan ibu kita kepada kita masih besar cintanya Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itulah wajar kalau kita juga menuruti apa yang diinginkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian sebelum kita melakukan sesuatu, Rasulullah ini suka nggak ya? Ya. Rasulullah suka apa tidak? Karena Rasulullah itu cinta kepada kita. Makanya kemudian katanya Mahir Zain, kullu nafsin yaqulu nafsi. Setiap orang itu akan berkata nafsi, diriku. Dia bingung terhadap keselamatan dirinya sendiri. Illal habib, kecuali Rasulullah SAW, yaqulu ummati. Rasulullah akan berkata umatku. Kapan? Yaquluhu lana yaumal qiyamati. Kullu nafsin taqulu nafsi illal habib. Yaqul ummati yaqulu halana yaumal qiyamati. Kullu nafsin taqulu nafsi. Setiap diri akan berkata dirinya sendiri, aku. Illal habib, ummati. Rasulullah akan berseru umatku. Yaqulu halana yaumal kiamat. Itu yang akan dikatakan oleh Rasulullah SAW kelak pada hari kiamat. Ya, makanya kemudian kita, satu di antara motivasi kita selain untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, juga memenuhi apa yang diinginkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah manusia yang paling mencintai kita. Bahkan kecintaan Rasulullah kepada kita itu lebih besar daripada kecintaan kita terhadap diri kita sendiri. Bahkan lebih besar kecintaan Rasulullah daripada kecintaan bapak ibu kita kepada diri kita. Nah, haitsu yaqulu, apa kata Rasulullah yang harus kita penuhi itu adalah, pesannya adalah iktanim khamsan qabla khamsin. Penuhi, jagalah yang 5 qabla, sebelum yang 5. Iktanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama adalah sababaka qabla haramik. Jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamik. Jaga kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Wa faraghaka qabla syughlik. Jaga kesempatanmu sebelum engkau sibuk. Wa ghinaka qabla faqrik. Jaga apa? Kekayaanmu sebelum datang kemiskinanmu. Wa hayataka qabla mautik. Jaga hidupmu sebelum datang matimu. Itu pesan Rasulullah SAW. Dalam artian, maksudnya Rasulullah itu adalah saat kita masih muda, kita harus maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan masa muda yang masih sehat itu kita bisa beribadah. Saya ini pernah
kecetit punggung. Apa kata bahasa Indonesia? Bahasa Jawanya itu kecetit. Saya tidak bisa sujud. Itu sampai lama. Sampai berbulan, 2 bulanan mungkin. Itu sujud itu saya hanya membungkukkan punggung sedikit saja. Nah, kemudian saya barusan juga ini kena perban sakit di sini, itu pun tidak bisa sujud dengan sempurna. Jadi rasa nikmat rukuk yang sempurna itu betul-betul terasa hilangnya ketika kita tidak bisa rukuk karena penyakit. Rasa sujud yang nikmat kita rasakan itu baru kita akan merasa kehilangan ketika kita tidak bisa sujud dengan sempurna karena sakit, sebagaimana saya beberapa hari yang lalu. Dan begitulah juga ketika sudah tua, kita sudah tidak bisa panjang dalam sholat kita membaca surat-surat yang panjang. Kita sudah tidak bisa panjang dalam sujud kita untuk menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tidak bisa panjang dalam rukuk kita untuk khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya masa muda itu harus dimaksimalisasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang masa tua, wasihatika. Ya, begitu juga sehat sebelum sakit, sebelum kena asam urat dan penyakit-penyakit yang lain, sebelum kena stroke, naudzubillah. Nah, begitu juga kesempatan. Anak muda itu kan masih belum punya banyak, tidak punya tanggungan istri, tidak punya tanggungan anak, tidak punya tanggungan mau bayar listrik dan lain sebagainya, mau bayar kontrakan dan lain sebagainya. Jadi hendaklah masanya atau waktunya yang banyak itu diperuntukkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa ghinaka, begitu juga orang kaya. Kekayaan itu harus dijaga dengan banyak-banyak, dengan zakatnya harus dikeluarkan. Banyak-banyak bersedekah sebelum datang miskin yang kita sudah tidak bisa bersedekah. Apa yang mau disedekahkan? Kita sendiri miskin, kita sendiri tidak punya, bahkan kita yang membutuhkan. Nah, wahayataka qabla mautik. Jadi hidup ini kita harus beribadah kepada Allah SWT. Jangan kalau sudah mati kemudian meminta hidup untuk beribadah. Karena orang yang berada di barzakh itu ingin hidup kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian sudah tidak bisa lagi, sudah tidak sempat lagi karena sudah mati, sudah ditutup. Wa qala shalawatullah alaihi, juga Rasulullah juga bersabda, la tazalu. Perhatikan ini. La tazalu qadama abdin. Tidaklah melangkah dua kaki manusia, dua kaki seorang hamba, min mauqifil qiyamah, pada hari kiamat tidaklah bisa melangkah dua kaki manusia itu menuju surga, ya, hatta yus'ala an khamsin, sebelum ditanya tentang 5 hal. Apa itu? Yang pertama, an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Wa an sababihi fi ma'abla, masa mudanya dipakai untuk apa. Wa an malihi min aina tasabah, dan hartanya dari mana didapatkan. Wa fi ma anfaqah, dan dibelanjakan untuk apa, diberikan untuk apa, dibelikan untuk apa, dipakai untuk apa. Pertama, uang itu akan ditanya dari mana didapatkan. Yang kedua, dipakai untuk apa. Jadi kita ini pada hari kiamat, langkah kaki kita ini akan tertahan sebelum ditanya tentang hal-hal ini. Makanya kita harus hati-hati menggunakan usia kita. Kita harus hati-hati menggunakan masa muda kita. Kita harus hati-hati mendapatkan uang. Termasuk kita juga harus hati-hati membelanjakan uang tersebut. Mungkin kita bisa mendapatkan harta yang halal, akan tetapi kita pakai untuk membeli yang haram, naudzubillah. Itu juga harus hati-hati, karena itu akan menjadi pertanyaan. Terakhir. Wassababu, ya. Atau kita teruskan, ya. Bukan terakhir, kita teruskan sih. Jam berapa sekarang ini? Kalau belum 1 jam kita teruskan. Oh, belum 1 jam, ya. Kita teruskan. Wassababu, masa muda itu, huwa az-zamanul ladzi yumkinu fihi tahsilul fadail. Masa muda itu adalah masa yang sangat memungkinkan untuk kita mendapatkan al-fadail, mendapatkan berbagai keutamaan, ya. Waqtisabu al-ulum, termasuk mendapatkan ilmu. Nah, jadi kan apa? Ada lagunya itu kan? Belajar di waktu kecil
bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Cok guyul, jangan ada yang ngetawain suara saya ya. Tapi itu memang ada lagunya itu. Apa namanya? At-ta'allumu fi sigari kan naqsi 'alal hajar. Kalau bahasa Arabnya, belajar di waktu kecil itu seperti apa? An-naqsi 'alal hajar, mengukir di atas batu. Wa ta'allamu fil kibari kan naqsi 'alal ma'. Sebagaimana melukis di atas air, mana ada bekasnya. Jadi kalau seusia saya ini, seusia Mas Maksum itu kan, kita ini sudah belajar itu sudah ini apa sudah ya, otak kita ini sudah apa, sudah tidak bisa lah, sudah tidak bisa maksimal. Makanya kemudian anak-anak kita itu mumpung dia masih muda, kita harus maksimalisasi dia untuk belajar. Jangan beri dia kesempatan untuk bermain-main terlalu banyak. Belajarnya harus banyak. Ya, karena apa di sini disebutkan as-sababu huwa az-zamanul ladzi yumkinu fihi tahsilul fadail. Jadi masa muda itu adalah usia yang sangat memungkinkan, mempunyai kesempatan yang banyak untuk mendapatkan berbagai keutamaan, termasuk waktinasu al-ulum, termasuk juga untuk berburu ilmu. Iktinas itu istatat ya, berburu, untuk berburu ilmu. Wanaili, perhatikan ya. Wanailu maratibi asyada, termasuk kalau ingin apa? Mengejar kemuliaan. Ya, di masa muda itu kita menjadi al-ustadz al-kabir, itu di masa muda. Menjadi seorang politikus yang ulung juga di masa muda. Makanya disebut dengan wanailu maratibis siyada warriyasa ad-dunyawiyah. Nah, mendapatkan makom kemuliaan, menjadi tokoh, itu bisa kita kejar di masa muda. Kalau sudah tua sudah tidak punya kesempatan. Ya, wa ghairiha hatta qala al-qail musyiran ila dzalika, sebagaimana seorang penyair mengatakan idza balagal fata isrina ama, idza balagal fata isrina ama, kalau seorang anak itu sampai usia 20 tahun, wa a'jazahu al-fakharu fala fakharu. Jadi kalau anak itu usia 20 tahun, dia tidak bisa mendapatkan apa? Kebanggaannya. Tidak ada satu hal pun yang bisa dibanggakannya. Perhatikan. Kalau anak itu usia 20 tahun, tidak ada satu hal pun yang bisa dibanggakannya, fala fakhar, maka anak tersebut tidak akan pernah mempunyai kebanggaan apapun. Nah, ingat-ingat itu ya. Anak kita perhatikan. Mumpung umur belasan itu harus kita pastikan bahwasanya anak kita itu pada umur 20 tahun maksimal dia harus berprestasi. Sebab kalau sudah melampaui umur 20 tahun tidak punya prestasi, biasanya sudah terlambat untuk berprestasi. Ya, wa qala al-akhar, penyair yang lain mengatakan idza lam tasud fi layalis syabab, idza lam tasud fi layalis syabab. Kalau di masa muda kalian belum bisa menjadi sayyid, kalian belum bisa menjadi pemimpin, kalian belum bisa menjadi seorang leader, ya, tidak ada prestasi yang kalian dapatkan di masa muda itu, fala suttama istamim ba'di hinnah, maka kehidupan setelah masa muda itu adalah kehidupan yang hina dina. Wahal jullu umrik illa sabab, adakah usia yang lebih produktif, ya kan? Adakah usia yang lebih kuat dari usia muda? Jadi usia anak-anak, usia tua itu bukan usia yang produktif. Nah, walaupun masih ada orang-orang yang berproduktif di masa tuanya. Katakanlah seperti Mahathir Muhammad dalam usia 93 tahun masih bisa menjadi Perdana Menteri. Tapi itu 1.000.001. Ya, 1.000.001 yang seperti itu. Nah, maka kemudian di masa muda itu katanya penyair ini, khudhil hadza minhu, ambil bagianmu, berperan sertalah kamu di masa muda itu. Khudhil hadza minhu, di masa muda itu kita harus ambil peran, ambil bagianmu sebanyak-banyaknya. Wala tuhmilannahu, jangan berleha-leha, jangan bermalas-malasan di masa muda itu. Wa kana ar-rijalu minas salafis salih, ya, para pendahulu kita, para salaf kita yang baik,
aslafuna as-salihin alladzina talat a'maruhum, yang umurnya sudah tua, fi sabilillahi wa ta'atihi. Nah, jadi iya itu benar. Fi sabilillahi wa ta'atihi. Jadi orang yang sudah sampai usia lanjut, orang-orang dulu yang di masa mudanya itu habis untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yahudduna asy-syabab, mereka memberikan motivasi kepada para anak muda itu, wa yahutsunahum ala iqtinabi sababihim, untuk menjaga betul masa mudanya itu. Wa yaquluna lahum, apa katanya orang-orang tua? Ini orang-orang tua yang di masa mudanya itu tidak disia-siakan umurnya, yang di masa mudanya itu banyak mempunyai prestasi, yang di masa mudanya itu banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata kepada para anak muda, iqtanimu sababakum, jaga betul, manfaatkan betul masa mudamu itu, katanya, min qabli antasiru ila mithli halina hada, sebelum kalian itu sampai usia tua seperti kami yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain, katanya. Ya'nuna al-kibar, yakni masa tua. Wadda'fu, masa kami ini sudah tua. Wadda'fu wal ajzu, kami sudah lemah, sudah tidak bisa ngapa-ngapain, kami sudah ringkih, kami sudah rapuh. Ad-da'fu wal ajzu an katsirin minal a'mali shalihah, untuk melakukan berbagai amal kebajikan. Ma'annahum, padahal mereka orang-orang tua yang memotivasi anak muda tadi itu, fi ahwalihim tilka kanu yasbiquna as-sababa fi sa'i ilallah. Di masa mudanya itu mereka rajin mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wal jiddi wat tashmiri fi ta'atihi. Mereka rajin sekali. Mereka al-jidd. Ya. Kemudian itu, ini yang kita bicarakan barusan ini dari awal pertemuan itu adalah fase awal masa muda. Fase awal masa muda atau bisa kita sebut remaja. Ya. Tsumma yantaqilu asab ila halis sababi. Min halis sababi ila halil kuhula. Ila hali al-kuhula. Kemudian masa muda itu nanti akan berpindah kepada namanya suatu fase, suatu masa, suatu umur yang disebut dengan al-kuhula. Nanti akan kita baca penjelasannya apa itu al-kuhula tadi. Jadi kan ada at-tifl itu anak-anak itu, kemudian asyab, muda, kemudian ada al-kuhula. Al-kuhula seperti apa? Kita lihat nanti. Fi hadzal hal istiwa'ul umri, itulah jejaknya. Al-kuhula itu sudah jejak di situ sudah manggon di situ sudah tegak di situ sudah. Makanya kemudian kalau ini masa muda al-kuhula ini dilampaui seperti itu, maka sampai mati pun kemungkinan besarnya akan seperti itu. Itu nanti kita lihat umur berapa saja. Wa qad qassama Ibnul Jauzi. Jadi Al-Imam Ibnul Jauzi itu telah membagi al-umra ila khamsati mawasima. Jadi Ibnu Al-Jauzi itu telah membagi umur manusia di dunia, ya. Di dunia itu dibagi oleh Ibnu Al-Jauzi, dibagi menjadi 5. Yang pertama katanya apa? Al-mausimul awal. Al-mausimul awal. Fase pertama kehidupan manusia di dunia, yaitu as-siba. As-siba, anak-anak atau at-tifl. As-siba, ya, di sini makanya sobi. Nah, kemudian ada penjelasan awwalu man amana billahi minas sibyan Ali bin Abi Thalib. Awwalu man amana billahi. Orang pertama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala minas sibyan, dari kalangan anak-anak itu adalah Ali bin Abi Thalib. Wa awwalu man amana billahi minar rijal. Sedangkan dari orang-orang dewasa yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah Abu Bakr as-Siddiq, adalah Sayyidina Abu Bakar. Wa awwalu man amana billahi minan nisa Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anhum. Adalah sedangkan yang beriman pertama kali dari kalangan wanita itu adalah istrinya Rasulullah, Sayyidatuna Khadijah. Jadi fase umur manusia yang pertama itu adalah as-siba atau at-tifl. Itu kapan itu? Wa huwa ila an yablughal insan khamsata asrata sana. Dari sejak dia lahir, ya, dari sejak dia lahir sampai umur 15 tahun. Itu adalah fase as-siba atau at-tifl atau at-tufuliyah. Wa al-mausimu ats-tsani
fase umur manusia di dunia yang kedua adalah as-sabab. Yang tadi telah kita bahas. As-sabab, yaitu masa muda. Itu sejak kapan? Sejak umur 15 tahun itu ila an yablughal insan khamsa wa thalathina sana. Jadi as-sabab itu sejak umur 15 tahun sampai umur 35 tahun. Ini katanya Ibnu Al-Jauzi. Wasalis, setelah as-sabab ya, al-kuhula. Al-kuhula itu dari umur 35 tahun itu ila an yablughal insanu khamsina sana. Al-kuhula itu dari umur 35 tahun sampai umur 50 tahun. Itu al-kuhula. Ya. Ar-rabi', fase umur manusia di dunia yang keempat adalah as-syaikhukhah. Tua sudah. Itu dari mana? Dari umur 50 tahun itu ila an yablughal insan sab'ina sana, sampai umur 70 tahun itu sudah syekh. Syekh itu sudah ya. Nah, yang kelima adalah lagi lanjutannya. Itu kan tadi maksimal umur 70 tahun. Sudah disebutkan syekh dari umur 50 sampai 70. Nah, sedangkan fase umur manusia di dunia yang kelima adalah al-kibaru. Itu sudah tua, sudah di atas 70 tahun. Di atas 70 tahun disebut dengan al-kibaru. Ya. Ila akhiril umri, sampai mati. Jadi di atas 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, pokoknya sampai mati disebut dengan kibaru sinni. Ya. Intaha bimaknahu. Wa qad qassama ghairuhu, yakni selain Imam Ibnu Al-Jauzi juga membagi minal ulama rahimahullahu ta'ala al-umra ila qaribin aw nahwi mimma dzakara. Jadi ulama-ulama yang lain selain Ibnu Al-Jauzi itu membagi umur itu juga kurang lebih sebagaimana yang dibagi oleh Ibnu Al-Jauzi. Makanya kemudian yang dikutip adalah pendapatnya Ibnu Al-Jauzi. Wallahu alam bissawab. Ini teman-teman sekalian yang bisa kita baca hari ini. Semoga apa yang kita baca ini memberikan kehati-hatian kepada kita untuk menghabiskan usia kita di masa muda ini. Karena bagaimanapun saya ini kan termasuk al-kuhula. Ya, di situ ada Gus Yusuf, itu termasuk Gus Yusuf umurnya berapa itu? Oh, cocok Gus Yusuf itu saya masuk kepada as-sabab, Mas Maksum. Kalau saya dengan Mas Maksum dan dengan Ustadz Jamalul Lail itu sudah masuk kepada al-kuhula karena sudah di atas 30 tahun, tapi juga belum 50 tahun. Jadi kalau sudah sampai di atas 50 tahun itu sudah menjadi syekh. Ya, makanya diceluk syekh. Biasanya umur 50 tahun itu kan biasanya memang sudah punya cucu. Ya, kalau saya masih belum punya cucu karena saya belum mantu. Itu insya Allah teman-teman, kita akan lanjutkan pengajian kita besok insya Allah ke fase umur yang al-kuhula. Tadi as-sab sudah kita selesaikan. Besok kita akan bahas manusia itu seperti apa pada saat umur al-kuhula dari 35 tahun sampai umur 50 tahun. Itu Allahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.